Saya Allah teh aya. Karena di matanya anu penting mata tangga teu nyaho we. Anu penting mah salaki abdi teu nyaho. Majikan abdi teu nyaho, budak abdi teu nyaho. Babaturan abdi teu nyaho. Da Allah mah nyaho oge jempe. Berarti orang itu teh enggak punya iman. Sahurnya bersama, makannya berbuka bersama-sama, tapi di antara sahur dan berbuka wallahu a'lam bishawab. Jadi tidak hanya sekedar berpuasa menahan diri dari haus dan lapar, tapi bagaimana tumbuh keyakinan iman bahwa Allah teh aya gitu. Itu yang penting dari ibadah saum. Mendidik kita sebagai hamba meyakini Allah teh aya. Nah, jadi itu. Yang kedua, meneguhkan bahwa kita ini orang Islam. Ketika Nabi ditanya wamal Islam, apa itu Islam? Apa jawaban Nabi? An syahadata alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaim fi ramadan wal hajj ila baitillah. Bahwa yang namanya Islam itu adalah satu namanya syahadat, dua namanya sholat, tiga namanya zakat, empat saum, lima haji. Itu kita kenal sebagai rukun Islam. Maka saum yang kita tunaikan saat ini adalah meneguhkan bahwa saya teh orang Islam. Islam itu identik dengan sholat, saum, zakat, berangkat ke tanah suci berhaji. Syahadat sudah pasti itu jadi basic. Tapi panggilan Allah dalam Al-Quran tidak ya ayyuhallazina aslamu, tapi ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, bukan wahai orang-orang Islam, tapi wahai orang-orang yang beriman. Itu artinya bahwa Allah ingin satu menguji keimanan mereka, orang-orang yang menyatakan diri sebagai hamba yang beriman kepada Allah lewat puasa. Yang kedua, meneguhkan keislaman kita sebagai seorang muslim. Nah, maka kembali tadi bicara tujuan kita berpuasa tadi adalah apa? Mendapatkan apa yang disebut dalam Al-Quran la'allakum tattaqun. Sampai tidak kita kepada derajat takwa itu. Karena takwa ini alat ukur kemuliaan kita sebagai manusia di hadapan Allah. Rasanya tidak adil kalau ukuran kemuliaan itu lewat jalur harta. Termasuk mereka orang yang dijamin ahli surga itu alat ukurnya adalah dari jalur harta. Atu nu baroga artos nu ka surga teh. Atu baroga anu baradu artos anu baradu harta seueur atu nu kenging kemuliaan itu. Allah tidak lewat itu mengukur kemuliaan. Nabi Sulaiman, orang yang Allah titipi tidak hanya harta, kekuasaan, pengaruh dan sebagainya. Mungkin kalau kita bicara siapa yang paling layak untuk mendapatkan kemuliaan kalau lewat jalur harta, yaitu Nabi Sulaiman. Tapi selain Nabi Sulaiman, kalau itu kita jadikan patokan, ada yang lain. Siapa yang kita bisa sebut? Fir'aun dan Qarun. Aduh, nasib Fir'aun jeung si Qarun dapat kemuliaan kalau dari jalur harta, tapi tidak begitu Allah. Kemudian dari sisi fisik, nu karasep nu gareulis wungkul kana ka surga teh yang dapat kemuliaan. Atuh seep tempatna kanggo saha? Kanggo nu teu geulis nu teu kasep. Allah tidak melihat itu. Innallaha
la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa imanikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak pernah melihat rupa kalian. Allah tidak pernah melihat potongan jasmaniah kalian. Karena Allah melihat kalian itu lewat hati-hati kalian, amal-amal kalian, dan iman-iman kalian kepada Allah. Maka derajat takwa itu naik, diterima, diberikan kepada siapa yang bersungguh-sungguh melaksanakan ibadahnya kepada Allah. Dan tangga menuju ketakwaan itu adalah Allah sebut langsung dalam Al-Quran lewat saum, lewat puasa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Tidak ada bekal terbaik kecuali bekal itu bernama takwa. Takwa itu apa? Cing naon takwa teh Bapak Ibu? Takut sama istri tua. Isis atau itu. Ketan sumisieun ka istri. Takwa itu takut. Memang bahasa takwa itu artinya salah satunya adalah takut. Jadi ketika kita baca Quran ittaqullah, artinya salah satunya bertakutlah kalian kepada Allah. Dalam satu definisi takwa itu apa? Imtisalu bi awamirillah wajtinabu bin nawahi. Bahwa takwa itu adalah kemampuan melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan diri dari segala larangan Allah. Itu artinya bahwa orang bertakwa itu adalah orang yang siap hidupnya diatur oleh Allah dan siap melaksanakan aturan itu dalam kehidupan. Yakin tahu Allah punya aturan, tapi kepada aturan itu dia menjalankannya. Karena hari ini ada orang yang tahu aturan tapi tidak mau menjalankan aturan itu. Nyaho tapi tengarti. Hari didinya juga nu teu ngarti we kan geus puguh jelas ieu teh aturan anak kitu. Ah mah uing we gitu. Nah, orang yang bertakwa adalah orang yang takut kepada Allah karena Allah punya aturan yang aturan itu harus kita lakukan. Yang kedua, takwa itu juga diartikan apa? Taat. Taat itu artinya patuh. Patuh tanpa syarat, patuh tanpa kompromi. Kan urang mah sagala rupa teh kudu aya deal-dealan wae. Cing, lamun urang kieu bakal menang naon? Mun urang teu menang kieu bakal kunaon? Begitu. Jeung Allah mah ulah kitu. Bertransaksi dengan Allah itu jangan pernah pakai syarat, jangan pernah main kompromi. Cukuplah transaksi yang ada deal-dealan itu dengan manusia. Tapi dengan Allah mah jangan pernah ada syarat-syaratan. Soklah orang karek rek salat lamun saum mun enggak boleh. Enggak boleh pakai syarat-syaratan. Pokoknya mah rumusna konsepnya tadi apa? Sami'na wa ata'na. Nurut we pokoknya mah. Cek dokter tuang ieu landong 3 kali 2, 3 kali 1. Leueut we ulah. Kumaha mun disakalikeun mega encang cager. Ulah. Nanti masuk kategori OD, overdosis. Maka dalam beribadah pun kan kita ada sebuah aturan yang aturan itu dibatasi oleh jumlah. Salat yang wajib berapa rakaat? 17. Tapi 17 itu dibagi dalam berapa waktu? 5 waktu. Kira-kira kenging teu disakalikeun lu.
Begitu sholat subuh nyambung langsung sholat lohor. Nges lohor nyambung sholat asar, nyambung maghrib isya. Pokoknya mah disakalikan 17 rakaat. Boleh tidak? Enggak boleh. Ada aturannya 17 bagi 5. Ada subuh 2, ada zuhur, asar 4 rakaat, maghrib 3, isya 4. Nah, dalam ibadah saja ada aturan. Bicara pahala, ada sholat yang pahalanya itu cuma 1. Ada pahala sholat yang pahalanya itu 27. Ada bahkan pahala sholat yang sampai 500. Bahkan ada yang 1000. Bahkan ada yang 100.000. Sholat yang mana tuh? Yang cuma dapat 1. Sholatnya lira. Mana sholat yang dapat 27? Sholat berjamaah. Mana sholat yang pahalanya 500? Sholat di Al-Aqsa. Mana yang pahala sholatnya 1000? Sholat di Masjid Nabawi. Mana sholat yang nilai pahalanya 100.000? Di tanah suci Mekah. Pilihan-pilihan ini diberikan oleh Allah untuk kita. Sok hayang nu mana? Ibu di pasian 1 juta, sarang di pasian 27 juta, milih nu mana? Ari palebah duitna hayang nu ageng. Tapi untuk mendapatkan yang besar itu wayahna kita memang harus mengusahakan itu. Jadi jangan salahkan siapa-siapa kalau kemudian apa yang diterima oleh kita jangan sakitu. Kenapa? Karena usaha kita memang jangan sakitu. Ada ibadah yang ibadahnya bernilai haji. Apa ibadah yang bernilai haji itu, Bu? Melaksanakan umroh di bulan Ramadan. Maka mulai dari tanggal 1 Ramadan itu ada bahkan yang sebelum masuk Ramadan sudah berada di tanah suci melaksanakan ibadah umroh full Ramadan. Untuk mengejar apa? Nilai pahalanya sama dengan haji. Tapi buat kita yang di sini ada nggak pahala lewat amal tapi sama dengan haji? Ada. Kapan? Apa amal itu? Subuh, zikir segala macam, tunggu sampai masuk waktu isyraq, salat sunat 2 rakaat, pahalanya sempurna seperti haji dan umroh. Jadi nggak perlu ke Mekah untuk dapat pahalanya saja. Pahala haji umrohnya cukup melaksanakan sholat isyraq. Atau apa lagi? Satu waktu ada yang bertanya kepada Rasulullah tentang amalan ahli surga. Nabi mengatakan amal ahli surga itu yang pertama kalau tidur, sebelum tidur itu menghatamkan Al-Qur'an. Yang kedua berkeliling kampung untuk minta maaf. Yang ketiga apa? Melaksanakan ibadah haji. Yang keempat berziarah kepada Nabi. Sok Bu, ada orang mau tidur, yang pertama harus menghatamkan Al-Quran dulu. Rek iraha sarena. Ada orang mau tidur harus keliling kampung, minta maaf.
Ada orang mau tidur tapi dia harus berangkat dulu ke tanah suci untuk haji. Lalu kemudian berziarah kepada Nabi. Ternyata perintahnya itu yang pertama menghatamkan Quran sebelum tidur, minimal baca Al-Ikhlas 3 kali. Berkeliling kampung meminta maaf cukup dengan kita membaca Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal doakan mereka orang-orang mukmin muslim yang laki dan perempuan yang hidup yang sudah wafat itu dengan doa-doa yang kita sampaikan kepada Allah. Karena ketika kita memohonkan ampun kepada orang lain, maka berbalik ampunan itu diberikan Allah kepada siapa? Kepada kita. Yang ketiga berangkat haji. Maknanya apa? Sebelum tidur baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada yang ditambah dengan wala haula wala quwata illa billah al-aliyil azim. Itu nilainya sama dengan haji. Berziarah kepada Nabi. Apa itu maknanya? Baca sholawat. Nah, ini ritual orang Islam sebelum tidur. Tapi Nabi sebut ini amalannya ahli surga. Nah, ini kaitan tadi dengan ihtisab. Ada balasan-balasan dari perbuatan ibadah kita yang pasti ini diberikan dan kita menerima kalau kita mau berusaha. Dalam saum, Masya Allah luar biasa. Di bulan Ramadan, Masya Allah luar biasa. Ibadah terkait dengan hukum itu dibagi berapa? Dibagi 5. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, makruh dan haram. Selama bulan Ramadan ini ibadah-ibadah wajib dilipat gandakan sampai berapa? 70 kali lipat. Satu sholat ibu, bapak saya di bulan Ramadan ini yang wajib dikalikan berapa? 70, Masya Allah. Ibadah sunnah nilainya sama dengan wajib. Ada orang mengatakan kalau ditanya sunnah itu apa? Perbuatan ibadah yang ketika dikerjakan berpahala, ketika ditinggalkan tidak berdosa. Tapi yang terngiang, terpikir dan itu yang jadi alasan selalu yang kedua. Da teu doraka ieu teu dilaksanakeun oge. Naon? Da sunnah tah Ramadan mah Bu. Pikiran itu teh ilangin. Kalau ibu saya bapak tidak melaksanakan ibadah sekalipun dia hukumnya sunnah, nyaah. Kenapa nyaah? Nilainya sama dengan ibadah yang hukumnya wajib. Kenapa? Karena ini bulan Ramadan. Bulan yang Nabi sebut sebagai Sayyidus Syuhur. Naon Sayyidus Syuhur teh Bu? Raja Nabu bulan. Bulan ada 12, tapi ada rajanya bulan itu. Mana rajanya bulan itu? Adalah Ramadan. Pertanyaannya, kenapa Ramadan disebut Sayyidus Syuhur? Punten. Apa yang menjadi alasan kenapa Ramadan disebut rajanya bulan? Banyak jawabannya. Tapi salah satunya yang menjadi jawaban dan alasan kenapa Ramadan disebut Sayyidus Syuhur, karena di bulan Ramadan itu turun Al-Qur'an. Dan Allah menyebut langsung secara tekstual terkait dengan itu. Syahru Ramadhan allazi unzila fihil Qur'an. Di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Qur'an. Nah, maka
Kalau kita tadi bicara kemuliaan itu datang lewat saum Ramadan. Tapi ada kemuliaan Allah yang diberikan berupa keistimewaan tertentu yang itu lewat jalur Al-Quran. Salah satunya apa? Kenapa Ramadan disebut Sayyidus Syuhur? Karena di bulan Ramadan ini turun Al-Quran. Kenapa malaikat Jibril disebut Sayyidul Malaikat? Rajanya para malaikat. Karena Jibril mendapatkan tugas dari Allah menyampaikan Al-Quran. Kenapa Nabi Muhammad disebut Sayyidul Anbiya wal Mursalin? Rajanya Nabi dan para roh. Karena beliau menerima wahyu yaitu Al-Quran. Kenapa tanah Madinah, tanah Mekah disebut Al-Haramain? Dua tanah yang dimuliakan, dua tanah yang disucikan, dua tanah yang diistimewakan. Karena di dua tanah itu turun Al-Quran. Maka siapa yang ingin hidup dalam kemuliaan, hiduplah bersama dengan Al-Quran. Ta'amul ma'al Quran, berinteraksilah dengan Al-Quran. Dan sepakat para ulama ketika Ramadan itu hadir tapi bentuk interaksi kita dengan Al-Quran itu tidak ada, maka kurang sempurna Ramadan itu buat kehidupan kita. Karena salah satu kemuliaan Ramadan itu adalah diturunkannya Al-Quran, dan untuk kita sebagai kaumnya Quran itu menjadi apa? Menjadi rujukan, petunjuk, tuntunan, guidance, way of life dan sebagainya lah. Minimal di Ramadan ini kalau ibu-ibu insya Allah ada namanya apa Bu? Tadarus Al-Quran. Bapak-bapak juga ada tadarus Al-Quran. Ada yang sifatnya individu, ada yang memang berjamaah. Silahkan, itu mah teknis. Yang penting ada interaksi Al-Quran. Rasul itu minimal kalau Ramadan 1 kali khatam. Bahkan sebelum beliau wafat, beliau sempat untuk mengkhatamkan Al-Quran itu di bulan Ramadan 2 kali. Tapi kalau sahabat-sahabat yang lain, Masya Allah, berpuluh-puluh kali. Ya kurang mah minimal gaduh hancak lah. Atau minimal aya niat di nama teh, minimal selama Ramadan ini ada Al-Quran yang dibaca. Ulah nepi ka teuingeun pisan. Ramadan unggal tahun kita ada di dalamnya, tapi urang teh teu robah-robah. Keun baiklah di luar bulan Ramadan tara ka masjid. Cik atuh alikeun bulan Ramadan mah. Ka masjid atuh. Peperihan bulan nu sajen matara adu Ramadan mah atuh cik atuh. Al-Qur'an pun sebegitu. Peperihan lain bulan Ramadan mah kana maca Qur'an teh hese cik atuh bulan Ramadan mah wayah rada dipaksakeun saeutik mah. Nah artinya bahwa Ramadan ini harus memberikan apa? Ghiroh, semangat. Mangpang mengpung istilahnya. Ibu bapak ada yang jamin gak kita nyampe di Ramadan sampai selesai? Gak ada. Kemarin Pak Wali Kota Bandung ketinggalan, kehilangan ibundanya persis di tanggal 1 Ramadan. Kang Farhan tuh. Nah, bicara kematian memang itu rahasia Allah. Maka saya ibu dan bapak teh harusnya bersyukur karena masih diberi waktu kesempatan hidup di bulan Ramadan. Tujuannya apa? Allah itu ingin kalau kita nanti pulang bersih. Kalau kita nanti kembali kepada Allah suci seperti ketika lahir. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu dalam keadaan suci.
Dan siapa orang yang berhasil dengan ibadah-ibadah Ramadannya, kata Nabi, seperti bayi yang dilahirkan apa? Suci. Maka selesai Ramadan ada Idul Fitri, artinya kembali fitrah atau suci. Masya Allah, itu luar biasa. Ramadan itu sendiri artinya apa? Pembakar. Pembakar apa? Dosa dan kesalahan kita. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Ada mereka orang yang di bulan Ramadan harusnya dapat rahmat Allah, tapi justru dia dapat laknat Allah. Harusnya dia dapat banyak kebaikan-kebaikan, tapi justru yang dia dapat hanya keburukan. Kenapa? Karena datangnya Ramadan buat dia tidak membuat dia diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Abot selaras nama orang aidina sasih Ramadan deh. Kenapa? Karena jaminannya kita harus jadi orang-orang yang dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka bersungguh-sungguhlah dengan Ramadan kita. Saumnya maksimalkan, ibadahnya maksimalkan, pokoknya amal-amal ibadahnya maksimalkan, karena targetnya jangka panjang mah takwa, tapi setidaknya dengan Ramadan kita itu adalah apa? Ampunan dosa dari Allah diberikan kepada kita. Jadi antara takwa, dosa, ujungnya nanti surga, itu saling berkaitan. Apa yang menyebabkan orang masuk surga? Karena dia taat kepada Allah. Bertakwa teh judulnya tadi. Dan lewat jalur taat tadi ada jaminan dari Allah. Apa? Ketakwaannya menjadikan dosa-dosanya gugur di hadapan Allah. Dan siapa orang yang dosanya nol, maka dia layak mendapatkan tempat bernama surga. Pertanyaan berikutnya, apa yang menjadi sebab orang masuk neraka? Bukan karena amal ibadahnya sedikit, tapi karena dia punya dosa. Dosanya sedikit, sebentar di nerakanya. Tapi bicara sebentar di neraka, itu sama seperti kita, hitungannya berapa Bu? 1 hari di sana itu sama dengan 100 atau 1000 tahun di dunia. Nauzubillahi min dzalik. Maka kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah jadikan Ramadan kita menjadi penyelamat hidup dunia akhirat kita. Kita tutup dengan doa, Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa sallimhu minna mutaqabbala. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma a'tiq riqabana minan nar. Allahumma ballighna lailatul qadar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Atur nuhun Bapak Ibu, mudah-mudahan kita terus diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menuntaskan Ramadan sampai akhir, dan diberinya kita kesempatan oleh Allah di tahun-tahun yang akan datang untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baji.